Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Amma ba'du, jamaah pengajian Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diringankan Allah langkah, dilapangkan Allah dada kita, dan juga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala urusan kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keimanan dan juga keislaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ba'da Idul Fitri, maka ini adalah pengajian perdana untuk kajian tematik, dan kesempatan ini kita akan mengangkat satu tema yang penting dalam kehidupan kita, yaitu investasi langit. Kenapa investasi langit? Duit yang ada di dompet kita itu belum tentu milik kita. Bisa saja hilang, ya. Bisa saja habis buat biaya berobat, ya. Bisa saja dicuri orang, dan bisa saja kita mengalami kebangkrutan. Akan tetapi harta yang kita investasikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kita belanjakan fisabilillah, maka itu sudah aman. Tidak akan dicuri, tidak akan mengalami inflasi, dan tidak akan pernah berkurang. Yang ada dia adalah bertambah dan juga akan terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya maksudkan di sini dengan investasi langit, jamaah rahimahullah. Di hari nan fitri, ini masih suasana Idul Fitri, maka marilah kita mempererat silaturahmi, ya. Membangun kedekatan, membangun keakraban. Karena agama ini menginginkan agar umatnya dekat, akrab, saling mencintai, saling menyayangi, ya, saling menaungi, ya, bukan gontok-gontokan, ya, bukan saling memojokkan, bukan saling menjatuhkan, tapi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu, ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Apapun suku, dari manapun daerah, apapun warna kulit, rambut, bisa keriting, bisa lurus, bisa ikal, tapi kita disatukan oleh satu akidah tauhid, la ilaha illallah. Quran kita sama, kiblat kita sama, ya, ibadah kita sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan mengambil ayat Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyat yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan suatu tijarah, suatu perdagangan, lan tabura, yang tidak akan pernah merugi. Investasi kita di dunia, ya, investasi di saham, saham bisa rugi, ya. Investasi di apa saja bisa saja mengalami kerugian. Tapi kalau investasi di akhirat, maka kita tidak akan pernah merugi buat selama-lamanya.
Kenapa kita harus mempersiapkan bekal kita di akhirat? Kalau kita mau bepergian 1 bulan, Pak, 1 bulan kita akan menginap, akan tinggal di satu tempat. Maka kita mempersiapkan, ya kan? Kita siapkan tabungannya, kita siapkan perbekalannya, kita siapkan living cost-nya selama berada di sana. Itu untuk 1 bulan, ya kan? Tapi kita ini semua akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dan kita perginya itu bukan sepekan 2 pekan. Bukan sebulan 2 bulan. Tapi untuk selama-lamanya. Kita butuh perbekalan. Ya. Kita butuh persiapan. Ya. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ayat tentang haji itu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, ya. Dan siapkanlah perbekalan karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sebenarnya ayat ini turun, Pak, asbabun nuzulnya itu untuk orang yang berangkat haji. Jadi dulu orang-orang Madinah itu karena merasa tawakal, udahlah kita berangkat aja, ya. Enggak usah bawa bekal. Akhirnya di tengah jalan mereka kehabisan bekal. Jadi beban buat orang lain. Mengemis, meminta-minta. Turun ayat. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Tapi ayat ini juga bisa dimaknai perbekalan menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah sebagaimana yang dikatakan dalam ayat ini, innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yatluna kitaballah. Yatluna itu yang kita tahu kan artinya tilawah itu membaca, Pak. Ya kan? Tapi kalau lihat nanti tafsir, yatlu itu mengikuti. Jadi modal kita, perbekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengikuti, meneladani bimbingan-bimbingan, petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kitabullah. Kata Rasulullah, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan 2 perkara buat kamu. Kamu tidak akan sesat jika kamu berpegang kepada keduanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan juga sunnah. Nah, jemaah rahimakumullah. Ini tadi kita bicara tentang investasi akhirat itu. Jadi ada strateginya. Kan kita ini baru selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Selama di bulan Ramadan, alhamdulillah, kita melakukan berbagai macam ibadah, mulai dari tilawah, sholat taraweh, ya, memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, dan juga bermacam-macam. Ya. Tapi satu hal yang hendaknya kita ketahui, Bapak dan Ibu rahimakumullah, bahwasanya Ramadan itu bukan terminal akhir daripada perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya khawatir kalau kita anggap itu terminal akhir dari perjalanan kita atau stasiun terakhir dari perjalanan kita, maka setelah itu akan pensiun beribadah. Ya, tidak. Justru itu adalah start kita untuk 11 bulan ke depan. Justru tantangan yang sebenarnya ya, adalah ketika sudah selesai Ramadan. Disitulah tantangan nyata, ya, sejauh mana keimanan kita, sejauh mana semangat kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibarat mobil, Pak. Mobil itu sudah diservis, olinya sudah diganti, ya, seperpartnya baru semua. Ya. Kemudian juga sudah dibersihkan semua, dalaman-dalamannya sudah bersih. Ya. Ini mobil tinggal bawa. Ya, ini mobil tinggal melaju. Tapi sayang, supirnya ya, memarkirkan mobil ini. Tidak dipakai jalan.
Didiamin aja. Kira-kira apa yang terjadi pada mobil ini? Mobil ini bakalan rusak, Pak. Ya, karatan. Ini kita ini udah diservis selama di bulan suci Ramadan. Ya, ya, sudah diservis ibadah kita. Sudah diservis tilawah, sudah diservis salat malam kita. Jangan sampai dihentikan setelah selesai salat, setelah selesai bulan Ramadan, justru dibawa terus jalan. Memang kita tidak bisa memungkiri ya. Kita tidak bisa juga, Pak. 1 tahun ini persis seperti bulan Ramadan itu kayaknya agak susah lah gitu ya. Agak berat lah itu ya. Kalau bulan Ramadan kan setidaknya, Pak, 8 rakaat tarawih. Ditambah 3 rakaat witir, ya kan? Nanti tambah lagi sholat tahajud di waktu malam, puasa setiap hari. Mungkin itu agak berat. Tapi ada kaidah dalam usul fikih itu, ma la yudraku kulluh la yudraku ba'duh. Kalau tidak dapat semua, sebahagian pun tidak apa-apa. Tidaklah diminta kita tahajud tiap malam sampai 11 rakaat, ya, ataupun baca Quran 5 juz per hari, atau sholat duha tidak pernah tinggal. Tapi yang diminta adalah janganlah sampai berubah total 180 derajat. Ya. Janganlah sampai meninggalkan semuanya. Fansalakha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Ya. Janganlah sampai insilah. Ya. Janganlah sampai meninggalkan. Ya. Janganlah sampai melalaikan. Ya. Tapi tetaplah kita bersama amalan-amalan itu. Tetaplah kita bersama zikir-zikir kita. Maka di sini ya, tidak semua orang mampu salat tahajud setiap malam. Tidak semua orang mampu sedekah miliaran rupiah. Tapi maksimalkanlah amalan-amalan ringan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Pak amalan-amalan ringan. Kelihatannya ringan. Kelihatannya kecil. Ya, kelihatannya sepele, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ini amalan yang besar. Sebab di sisi Allah itu amalan itu adalah standarnya qabul. Kalau udah qabul tidak ada amalan yang kecil di sisi Allah. Lihat itu orang yang cerita wanita pelacur yang memberi minum seekor anjing, ya, yang kehausan. Kita pikir amalan itu amalan kecil lah, ya. Seekor anjing najis mughalladzah, ya, hewan yang dia adalah najis mughalladzah dikasih minum, faghafarallahu laha wa syakaraha wa adkhalahal jannah. Allah mengampunkan seluruh dosanya. Wa syakaraha, dan Allah berterima kasih kepadanya. Wa adkhalahal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Coba Pak, itu Pak. Seluruh dosanya diampunkan. Dan dimasukkan ke dalam surga hanya karena memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Nah, jamaah rahimakumullah. Maka oleh karena itu la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah menganggap enteng terhadap suatu amalan apapun. Ya. Jangan anggap enteng Pak, qabliyah ba'diyah itu. Ya kan? Karena di dalam hadis dikatakan man shalla 13 raka'atan fi yaumin wa lailah banallahu lahu baitan bil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka dibangunkan Allah untuk dia rumah di surga. Ya. Jangan pernah kita melalaikan itu. Ya. Sepele, kelihatan. Tapi balasannya apa? Banallahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan Allah untuk dia rumah di surga. Ya. Nah, di sini ada amalan-amalan ringan, Pak. Di sini banyak pintu. Pintu kebaikan itu banyak. Ada pintu salat tahajud, ada pintu infak sedekah, ada pintu membantu menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, menolong orang kesusahan, ada pintu tilawatul Quran, ada pintu datang ke pengajian, ada pintu birrul walidain bagi orang tuanya yang masih ada. Begitu banyak pintu-pintu kebaikan, ya. Sehingga ini adalah suatu kemudahan, tidak hanya satu pintu. Kalau satu pintu kita mungkin agak berat, tapi ini banyak pintu. Tidak bisa masuk pintu ini
kita masuk pintu yang ini. Tidak masuk dari sini, kita masuk dari sini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dua kalimat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani sakilatani bil mizani habibatani ila rahmani. Dua kalimat khafifatani, ringan di lidah. Ringan di lidah, Pak. Coba. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi berat di timbangan. Ya. Fa'amma man khaffat Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia berada di dalam kehidupan yang dia puas dengan kehidupannya itu. Mau memberatkan timbangan, pakai apa lagi kalau bukan ini? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa perlu dinyanyikan, Ustaz? Ya, terserahlah. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang ringan-ringan aja dulu, Pak. Ya kan? Enggak usah yang berat-berat dulu. Ya. Yang penting ikhlas. Ya. Yang penting tulus. Ya. Yang penting kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil menyetir, Pak. Ya, apalagi kalau macet, ya. Daripada menggerutu, daripada marah-marah, ya, daripada kesal. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Daripada mendengarkan dangdutan, ya, daripada mendengarkan nyanyi-nyanyian, lebih baik berzikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalil lengkap, Pak. Ini dalil Bukhari Muslim. Kalimatani khafifatani alal lisani sakilatani fil mizani habibatani ilar rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu apa? Sambil memasak. Masya Allah. Ya. Sambil memasukkan beras ke dalam rice cooker. Sambil menyucinya. Masya Allah, itu makanannya jadi berkah kayaknya. Gitu. Ya. Berkah makanannya, Ibu. Ya. Sambil masak, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sampai nyapu. Sambil ngepel lantai. Sambil nyuci. Sambil jemuran. Ya. Sambil nyapu halaman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Suaminya datang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Lagi antrean. Ya, di Indomaret lagi mau bayar antre. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lagi jogging, Pak. Pagi-pagi. Ya kan? Sambil jalan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Komat kamit aja. Ya. Ada sih yang hafal Quran bisa 1 juz. Ya. Sambil satu pagi itu bisa 1 juz, Pak. Sambil kita jogging. Nah, kalau kita nggak hafal Quran, kan Quran kita nggak hafal. Yang ini hafal. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau kita joggingnya setengah jam, kira-kira dapat berapa nih, Pak? Bisa dapat 1000 kayaknya.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Saya lihat kadang sebagian jamaah tuh ada tasbih yang apa namanya? Digital ya. Taruh di tangan subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Itu enggak kelihatan sama orang, Pak. Ada kalau pakai apa itu? Tasbih yang kayak kalung itu enggak kelihatan sama orang, tapi ini enggak kelihatan. Ubah waktu kosong menjadi waktu produktif akhirat. Ya, sebab waktu kita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Manusia tidak akan beranjak dari padang mahsyar kecuali ditanya 4. Salah satunya an umrihi fima afnah. Umurnya kemana digunakan? Betapa banyak waktu kita yang habis sia-sia. Tidak berguna, tidak bermanfaat. Maka ini adalah salah satu solusinya membaca zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Amalan yang kedua yang ringan-ringan dulu Pak ya. Sedekah subuh yang ajaib. Setiap hari turun malaikat. 2 malaikat turun membacakan doa. Doanya apa? Ya Allah, berilah orang yang berinfak. Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Kata malaikat itu, ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah khalafan, pengganti. Maka ketika kita bersedekah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penggantian Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Sangat besar, bahkan kita terkaget-kaget nanti melihat. Akan tetapi pengganti yang utuh dan sempurna itu di akhirat nanti. Adapun di dunia ini hanya rembesan-rembesannya. Ibarat hujan lebat itu ya, ada rembesan-rembesannya kan? Jadi sedekah kita itu akan ada rembesan-rembesannya ke dalam kehidupan kita. Dimudahkan Allah urusan, dilancarkan Allah rezeki, ya, diberi Allah kesehatan, diberi Allah Subhanahu wa taala ketenangan batin. Ini menariknya hadis ini, ada istilah sekarang itu kajian-kajian itu disebut dengan living hadis, Pak. Ya, living hadis itu hadis yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya. Dan cara mempraktikkannya dan diyakini bahwa itu memang berasal dari hadis ini. Ya, kita lihat di masjid-masjid itu ada biasanya di pintunya, Pak. Di pintunya itu disediakan kotak amal. Ketika orang mau datang langsung ngisi gitu. Cara orang Indonesia mengamalkan hadis itu begitu. Dan itu kayaknya tidak ada di Mesir atau tidak ada di Arab Saudi atau tidak ada di negara lain. Orang Indonesia itu cara mengamalkan hadisnya begitu. Nah, dan itu cara mengamalkan hadis itu bisa berubah-ubah, Pak. Bisa berkembang lagi nanti. Kalau dulu orang taruh di depan pintu masjid kotak amal, sekarang bukan. Ditaruh di depan pintu masjid apa, Pak? Barcode, Pak. QRIS. Masya Allah. Tapi intinya sama. Apa? Allahumma ati mumfikun khalafa. Ya Allah, siapa yang berimpak, berikan pengganti. Ya, siapa yang tidak, yang pelit, ya, maka hancur, kata Allah, kata dalam hadis ini. Maksudnya ini kan bukan yang sunnah ya. Jangan pula dibilang saya enggak sedekah pagi hancur pula saya nanti, bukan begitu ya. Ini maksudnya hancur bagi orang yang enggak mengeluarkan zakat. Kalau itu jelas hancur, Pak. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan ringan. Tidak harus miliaran. Tidak harus ratusan. Bahkan 1000 perak pun. Asalkan kita lakukan rutin. Asalkan kita lakukan terus-menerus. Ini akan mendapatkan keberkahan. Tahu nggak Pak hikmahnya? Mengikis hubbud dunya dari dalam hati kita. Ya, karena harta itu kita tidak akan pernah kenyang dibuatnya. Kita tidak akan pernah puas dibuatnya. Sebanyak apapun, sebesar apapun. Kata Rasulullah SAW, "Lau kana li bini Adam wadiyani min dhahab, latamanna an yakuna lahu thalith."
Kalaulah Bani Adam itu memiliki dua lembah daripada emas. Emasnya 2 lembah, Pak. Berarti emasnya kayak di Papua sana. Satu itu. Latamanna an yakuna lahu salis. Dia pengen yang ketiga. Dan manusia tidak akan berhenti kecuali mulutnya sudah dipenuhi dengan tanah. Artinya sudah alhaakumut takatsur. Maka untuk mengikis hubbud dunya tadi, maka biasakan dengan sedekah. Biasakan dengan infak. Makanya katanya Allahumma ati mumtikan khalafa. Ya Allah, siapa yang berinfak, berikan kepada dia pengganti. Ini amalan kecil, tapi orang Indonesia saya lihat hebat mengamalkannya. Nggak tahu apa ini di setiap daerah, tapi kalau di Jakarta saya lihat masjid-masjid rata-rata sudah mengamalkannya. Orang-orang datang ke masjid itu pada bawa apa? Bawa rupiah lah itu. Ada lagi Pak di masjid yang saya lihat, Masjid Muhajirin juga namanya, di daerah Taman Malakasari, ya. Itu kalau udah selesai sholat nanti, ada orang yang bawa apa? Bawa kotak gitu ya. Nanti keliling dia, Pak. Nah, itu cara mengamalkannya beda-beda kan? Nah, keliling gitu. Orang itu semua udah bawa uang dari rumah. Ada yang 5.000, 10.000, ada yang 100.000, ada yang 50.000, ya. Makanya masjid itu aktif terus. Kegiatannya jalan terus. Gitu. Karena orang merasa apa? Merasa mendapatkan keberkahan dari amalan-amalan mereka. Itu tadi ya. Allahumma ati mumtikan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak itu pengganti. Maka saya bilang sedekah subuh yang ajaib. Ya, ajaib. Nah, kadang-kadang Pak kita pikir kita memberi, ternyata kita menerima. Yang kita beri itu tidak seberapa dengan apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita beri cuma 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, 50.000 rupiah, 100.000 rupiah. Tapi yang kita terima dari Allah jauh lebih dahsyat dan jauh lebih besar. Sebenarnya Bapak dan Ibu rahimah, ketika kita memberi itu kita sedang membeli jaminan asuransi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu dan sadar bahwasanya dunia ini serba ketidakpastian. Ya. Makanya hasinu amwalakum bis-shadaqah. Bentengi harta kamu dengan sedekah. Dawu mardakum bis-shadaqah. Sembuhkan penyakit-penyakit kamu dengan sedekah. Ya. Berbagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang ringan-ringan aja. Yang ketiga Bapak dan Ibu rahimahullah, ini praktek bisa juga ini. Siapkan, ini bagi ibu-ibu yang enggak ke masjid tiap hari kan. Siapkan kaleng atau kotak di rumah. Masukkan uang mesti kecil setiap selesai sholat subuh. Setelah sebulan salurkan ke masjid atau ke yatim piatu. Ya. Uang-uang 1.000, uang-uang 2.000, ya. Uang-uang gopek, ya. Bikin tabungannya di rumah. Kalau perlu barcode yang ada di masjid bawa ke rumah, taruh depan pintu. Supaya mengingatkan kita untuk selalu berimpak dan bersedekah. Nah, itu inovasi cara mengamalkannya bebas-bebas saja Pak. Ya kan? Kan kita lihatlah cara mengamalkan sedekah subuh itu kan bermacam-macam ya. Nah, itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting itu adalah konsistensi. Istiqomah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jumlah besar tapi hanya sekali. Amalan berikutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, kecil. Ya. Apa itu? Menjaga wudu. Al-wudu'u silahul mu'minin. Wudu itu senjata bagi orang yang beriman. Setan tidak mau dekat-dekat sama orang yang selalu menjaga wudunya. Masya Allah. Man tawadda'a fa ahsanal wudu. Barang siapa yang berwudu kemudian dia memperbaiki wudunya. Maksudnya memperbaiki wudu itu Pak, memenuhi rukun-rukun wudu. Ya, tidak asal-asalan.
Ya, kalau disuruh membasuh muka, maka dia membasuh mukanya dari telinga ke telinga, dari ujung leher sampai ke ujung rambut yang ada di sini. Itu maksudnya. Ya. Maka di dalam hadis dikatakan bahwasanya apabila seorang berwudu, ya, kemudian dia membasuh mukanya, maka berguguran dosa-dosa dari mukanya, berguguran dari matanya, berkeluaran dari hidungnya, keluar dari mulutnya, seluruh dosa-dosanya. Apabila dia membasuh tangannya, berguguran dosa dari tangannya. Apabila dia mengusap kepalanya, berguguran dosa. Apabila dia membasuh kakinya, berguguran dosa. Masya Allah. Apalagi Pak kalau mau tidur, wudhu dulu. Ya, baca dulu ayat kursi sebelum tidur. Sehingga kita mau sholat itu sudah selalu standby. Ya, masuk waktu zuhur, orang-orang sibuk cari tempat wudhu. Ya kan? Kalau kita alhamdulillah wudhunya sudah ada. Tapi kalaupun sudah ada, boleh enggak tajdid wudhu? Boleh. Boleh enggak wudhu? Ketika wudhu kita masih ada? Boleh. Namanya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Subhanallah. Alhamdulillah kita ini air tersedia. Ya, air berlimpah. Ya. Maka orang mukmin itu, ya, yang mukanya selalu dibasuh dengan wudhu, mukanya bercahaya, ya, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang Isra Mi'raj, Rasulullah mendengar terompahnya Bilal bin Rabah. Ketika turun ke dunia, Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, amalan apa yang engkau lakukan sehingga aku mendengar terompahmu di surga?" Kata Bilal, "Ya Rasulullah, kayaknya enggak ada ya Rasulullah. Saya biasa-biasa aja. Hanya saja ya Rasulullah, ada suatu amalan yang saya lakukan, setiap kali wudhu saya batal, saya wudhu lagi. Dan saya sholat 2 rakaat. Dan saya sholat 2 rakaat. Luar biasa. Ya. Amalan ini tidak perlu modal, Mak. Tidak perlu duit. Ya. Waktu juga tidak panjang. Apalah, berapa menit lah. Wudhu. Paling-paling cuma 2 menit. Paling-paling cuma 1 menit. Asalkan batal, perbaharui lagi wudhunya. Asalkan batal, perbaharui lagi wudhunya. Ya, Masya Allah. Ya, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ini adalah suatu amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa lagi selepas bulan Ramadan ini, yaitu mengubah rutinitas kita menjadi ibadah. Ada suatu amalan yang banyak atau yang kurang mendapatkan perhatian daripada kaum muslimin, yaitu apa? Mengubah rutinitas menjadi ibadah. Tergantung niatnya. Apa itu? Bekerja mencari nafkah, tambah niat ibadah, sama dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi bekerja mencari nafkah. Ya, maka ada orang bilang apa? Mau tahu ibadah apa yang paling lama? Ibadah yang paling lama itu bukan puasa di bulan Ramadan, bukan haji di bulan Dzulhijjah. Tapi ibadah yang paling lama itu adalah ibadah menikah, Pak. Karena sejak dia menikah, dia berkewajiban memberi nafkah kepada anak dan istrinya dan keluarganya. Ya. Maka setiap langkah, ya, setiap peluh, setiap keringat yang dihasilkannya, dan dia membawa nafkah ke rumahnya, maka itu ibadah di sisi Allah Subhanahu. Bagaimana mungkin itu tidak ibadah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut." Cukup besar dosa seseorang, ya, kalau dia meninggalkan, menelantarkan orang-orang yang wajib untuk dinafkahinya. Bapak dan Ibu. Dinarun anfaqtahu, kata Rasulullah. 1 dinar yang engkau infakkan buat masjid. 1 dinar yang engkau infakkan buat orang-orang kesusahan. 1 dinar yang engkau infakkan buat istrimu dan anak-anakmu, yang lebih besar pahalanya adalah yang engkau infakkan buat anakmu dan istrimu. Masya Allah, Pak, ibadah seorang suami itu luar biasa. Tiada hari tanpa bersedekah. Seorang suami itu kepala rumah tangga. Masya Allah.
Tiada hari tanpa berbagi. Ya kan? Sedekah suami itu mengalir terus, Pak. Mengalir dalam lampu yang menerangi rumahnya. Mengalir dalam, apalagi mungkin dia ada wifi-nya juga. Ya kan? Ada AC-nya juga. Ada rumahnya juga yang dia bangun. Ya. Ada apa lagi? Ada air yang mengalir. Ya. Semua yang diimpakannya adalah dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita niatkan bahwa kita melakukan itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lagi syaratnya, asalkan jangan mencari nafkah dengan cara yang haram ataupun dengan cara yang syubhat. Semua itu akan dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pikir sahabat Nabi itu semua kalau udah siang baca Quran terus, atau terus zikir terus. Oh tidak, Pak. Sahabat itu kalau malam mereka tahajud, kalau udah pagi mereka zikir di masjid sampai subuh. Kalau udah subuh semua meninggalkan masjid. Ada yang ke kebun kurma, ada yang ke pasar. Tidak ada sahabat itu yang pengangguran. Mereka itu bekerja terus mencari nafkah. Itu yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Sampai-sampai Umar itu pernah cerita. Ya. Dia mau tolabul ilmi juga, Pak. Ikut pengajian Nabi. Ya. Tapi dia mau cari duit juga, cari nafkah buat keluarganya. Gitu ya. Ya. Kalau dia ngaji terus nanti, bagaimana anak istrinya? Akhirnya gini. Dia gantian sama temannya. Dia gantian ya. Kamu ngaji, saya kerja. Besok saya ngaji, kamu yang kerja. Gantian, Pak. Disiasati oleh Umar bin Khattab. Begitu pulang temannya, dia tanyalah, tadi kau dapat apa? Apa yang disampaikan Nabi? Apa yang baru disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Utsman bin Affan ya, tiba-tiba datang udah mau qomat, udah mau apa? Udah khatib naik ke atas mimbar. Ya. Lalu kata Umar, "Hei, Utsman, kamu dari mana aja?" katanya. "Dari mana aja? Kok datangnya telat?" Apa kata Utsman? "Ya Umar, saya lagi dagang di pasar tadi." Ya, maksudnya yang kita tiru bukan telat datang ke masjidnya, Pak. Yang kita ambil ibrahnya adalah bahwasanya Utsman itu adalah penguasa pasar. Bahwasanya Utsman itu adalah seorang konglomerat. Ya. Bahwasanya Utsman itu seorang pengusaha yang sukses. Dan dia adalah menantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan para sahabat itu ya, saking rajinnya mereka pengen berimpak kepada keluarga dan pengen juga ikut bersedekah, pergi ke pasar cari upahan, Pak. Ya, memanggul, jadi kuli panggul di pasar. Untuk apa? Untuk supaya bisa menafkahi anak dan istri. Bahkan betapa berat perjuangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, yang rela mengambil air buat orang Yahudi, digaji hanya beberapa butir kurma. Ya, satu ember itu cuma satu butir kurma. Angkat lagi, angkat lagi, angkat lagi. Betapa kecilnya gaji dan penghasilan di masa itu. Tapi mereka tetap bekerja, tetap mencari nafkah. Masya Allah, orang beriman itu seperti itu. Jadi bagaimana itu? Itu tadi nafkah. Bagaimana makan minum kita? Kita niatkan untuk ibadah juga. Ya. Begini Pak, orang beriman itu hidup, makan itu untuk hidup. Kita itu makan untuk hidup. Ya. Makan bukan untuk senang-senang. Itu adalah konsep yang keliru. Ada orang kadang mau makan, cari dulu 2 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer. Namanya takalluf. Ya, agak dilarang Nabi itu, makruh hukumnya Pak. Ya. Mestinya kita itu makan apa yang ada lah itu ya. Ada orang sampai wisata kuliner untuk makan tertentu sampai berapa? 100 kilometer.
Mau makan ini katanya, mau makan ini. Enggak, makan aja apa yang ada. Sebab kita itu makan untuk apa? Untuk hidup. Beda sama hewan. Kalau hidup hewan apa? Hidupnya untuk makan. Dia yang penting makan. Dia makan, main, apa lagi? Tidur. Itu aja kerjaannya. Nah, kemudian mati. Nanti disembelih pada idul kurban. Tapi kalau kita tidak, Pak. Makan itu seadanya aja. Bihasbi ibni Adam luqaimat yukimna sulbah fa in kana wala budda fa thuluthul li ta'amih wa thuluthul li sarabi wa thuluthul li tarabbusihi. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap saja. Yukimna sulbah untuk supaya dia bisa tulang sulbinya supaya bisa tegak, supaya bisa kerja, supaya bisa beraktivitas, supaya bisa beribadah. Justru kalau kekenyangan tidak bagus. Yukimna sulbah fa in kana wala budda. Ya, kalaupun memang kebetulan lauknya lagi enak, mungkin sup daging, mungkin rendang, Pak, mungkin apa gitu ya. Itu pun jangan juga lah kebanyakan. Fasulusul li ta'ami, sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sisakan sepertiga tangkinya buat apa? Litanaffusi, buat bernapas. Orang kalau udah kekenyangan, Pak, enggak kuat sholat, enggak kuat beribadah, enggak kuat baca Quran. Tapi kalau makan sekedarnya, makan seadanya, itu akan sangat baik. Tidur agar bisa bangun subuh. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu rahimakumullah, amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Ya, amalan-amalan yang kecil ini, Pak, silakan kalau ada amalan-amalan yang besar, ya, jihad fisabilillah, ya kan? Apalagi ataupun mungkin baca Quran ataupun yang lain. Tapi ini yang saya sampaikan ini hanya sekedar tawaran-tawaran saja, hanya sekedar rekomendasi saja. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahinya kepada kita semua. Liuballigh asy-syahid al-ghaib, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hendaknya kita senantiasa terus belajar, senantiasa terus menuntut ilmu. Karena sesungguhnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau Bapak dan Ibu tidak mengaji, maka literasinya nanti perasaan. Itu dia. Beragama tuh pakai perasaan. Nah, itu dia repotnya. Ya. Menimbulkan masalah-masalah. Karena masalah itu banyak terus. Masalah itu berkembang terus. Masalah itu bertambah terus, tapi dengan adanya pengajian, ya, maka semua akan terjawab, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Pemahaman kita bertambah. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan Allah kepada mereka kebaikan, kepadanya kebaikan, maka Allah menjadikannya paham tentang agama. Allah pahamkan kita agama. Itulah cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kebaikan kepada kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan al jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, dimudahkan Allah bagi dia jalan untuk. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita mulai investasi hari ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu saja dulu untuk pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga setelah bulan Ramadan ini kita bisa tetap istiqomah. Kalaupun tidak bisa persis seperti bulan Ramadan, tapi paling tidak separuhnya, ataupun sepertiganya, ataupun seperempatnya. Tapi janganlah sama sekali meninggalkan ataupun berubah total. Karena sesungguhnya amalan-amalan itulah yang menjaga kita, yang menjaga keistiqomahan kita, yang menjaga kebaikan-kebaikan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita saling bermaaf-maafan, ya, membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Jangan ada dendam, jangan ada benci, jangan ada iri, jangan ada dengki.
Ya, orang yang baik adalah orang yang hatinya bersih, jiwanya bersih, dan pikirannya bersih. Itu saja jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.